Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang tema 7 Subtema 2 ya anak-anak, tentang indahnya keberagaman di Indonesia. Yang akan kita pelajari hari ini diantaranya adalah bagaimana kita mengetahui cara melestarikan rumah adat, mengetahui cara melestarikan pakaian adat, dan juga bagaimana kita melestarikan kesenian daerah yang ada di Indonesia. Nah, apa sih yang kamu ketahui tentang rumah adat? Di Indonesia kan ada banyak ya anak-anak. Di semua provinsi di Indonesia, di 34 provinsi yang ada di Indonesia itu punya rumah adat yang berbeda-beda. Nah, rumah adatnya juga punya keunikan dan ciri khas yang berbeda-beda pula. Rumah adat ini adalah rumah khas suatu daerah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan, fungsi sosial, dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Jadi nenek moyang kita dulu tidak membuatnya dengan asal-asalan ya anak-anak. Dibuatnya dari bahan alam dan juga punya makna dan atau arti tertentu. Salah satu contohnya diantaranya adalah rumah gadang. Rumah gadang dari suku Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Keunikannya bentuk arsitekturnya yaitu atapnya runcing-runcing, juga menyerupai tanduk kerbau. Selanjutnya contoh lainnya adalah rumah joglo. Rumah joglo ini adalah rumah tradisional Jawa Tengah yang juga punya keunikan tersendiri. Rumah ini punya kerangka utama yang terdiri dari soko guru, punya 4 tiang yang berfungsi menyangga struktur bangunan. Contoh lainnya diantaranya yaitu adalah rumah honai. Rumah honai ini adalah rumah tradisional dari suku Dani dari Papua. Keunikan rumah adat Papua Honai sudah terlihat dari bentuk rumahnya yang menyerupai jamur. Ditambah lagi materialnya yang terbuat dari kayu dan juga beratap jerami. Contoh lainnya adalah rumah adat Lamin dari Kalimantan. Keunikan rumah Lamin yaitu pada ukurannya yang besar dan panjang. Kurang lebih panjangnya itu berkisar antara 100 sampai 200 meter dengan lebar 15 sampai 25 meter dan tingginya lebih dari 3 meter. Nah, bagaimana sih cara kita untuk melestarikan rumah adat yang di Indonesia? Dengan kita melihat contoh-contoh rumah adat tadi. Usaha melestarikan rumah adat di Indonesia diantaranya yang pertama, mengunjungi rumah adat saat kita berlibur ke suatu daerah. Tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat ketika kita ke sana. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Yang keempat, menghargai bentuk rumah adat suku lain dan mempromosikan keindahannya pada negara lain atau pada orang-orang di sekitar kita. Keragaman apa yang dapat ditemukan di daerahmu? Apakah di daerahmu memiliki pakaian adat? Adat ini merupakan khas suatu daerah yang juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan juga agama. Pakaian adat ini pun sangat banyak ya anak-anak. Di antaranya pakaian adat Bali, pakaian adat Papua, belum lagi pakaian adat-adat dari provinsi lain. Pakaian adat suku Dayak diantaranya punya keunikan pada bahan dan hiasan yang digunakan pada pakaian tersebut karena bahannya dari kulit kayu tanaman ampuro atau kayu kapuo yang terdapat di Kalimantan yang punya kandungan serat yang tinggi. Jadi bahannya berbeda dengan pakaian pada umumnya ya anak-anak. Itulah sisi keunikan dari pakaian adat suku Dayak ini. Selanjutnya ada juga pakaian adat dari Sulawesi Barat, ada juga pakaian adat dari daerah Jambi, dan masih banyak lagi pakaian adat lainnya. Nah, bagaimana cara kita mengenali budaya sendiri? Di antaranya mencari tahu berbagai informasi yang berhubungan dengan budaya sendiri. Bisa
bisa dari media-media sosial ya, anak-anak mengikuti kegiatan budaya yang misalnya ada pementasan, mengunjungi tempat wisata yang berhubungan dengan budaya, dan juga mempelajari kebudayaan tertentu dalam sebuah kelompok, misalnya mempelajari tarian, ikut sanggar tari. Itu adalah cara kita melestarikan budaya. Dan juga ajarkan budaya pada orang lain, bisa dilakukan di lingkungan rumah, di sekolah, atau juga di lingkungan masyarakat umum. Dan ketika ke luar negeri, kita juga bisa memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Cara yang dilakukan bisa mengenalkan produk budaya dari produk-produk lokal seperti pakaian dan lain sebagainya. Keragaman kesenian daerah selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara kita melestarikan kesenian daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama diantaranya menghargai kesenian di daerah lain. Yang kedua semangat mempelajari kesenian daerah lain. Yang ketiga mengenalkan seni pertunjukan daerah. Dan juga yang keempat semangat menghafal dan menyanyikan lagu daerah. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.